Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada yang terhormat Dr. Muhammad Bilky Rizkian PMPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Neng Ajeng Kusumastuti dengan NIM 1440120023078. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat karunia dan nikmatnya kita semua dapat berkumpul di pagi hari yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan kami, yakni Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diberikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang penyakit virus influenza. Mungkin sebagian hadirin belum banyak mengetahui tentang virus influenza ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu penyakit virus influenza. Jadi, influenza adalah salah satu penyakit infeksi saluran nafas yang paling sering menyebabkan 3-5 juta kasus berat dan 250.000 sampai 500.000 kematian di setiap tahunnya. Vaksinasi influenza dapat mengurangi resiko influenza, sebaiknya dilakukan secara rutin di setiap tahunnya. Pengobatan influenza biasanya simptomatik, suplementasi, dan istirahat. Ada beberapa obat antivirus untuk influenza seperti oseltamivir, zanamivir, amantadin, dan rimantadin. Di Indonesia, antivirus untuk influenza relatif kurang dikenal karena distribusinya sepenuhnya dikendalikan oleh Departemen Kesehatan. Tenaga kesehatan seyogyanya lebih mengenal profil farmakodinamik dan farmakokinetik obat-obat antivirus ini. Pada negara-negara dengan 4 musim, influenza terutama terjadi pada di musim dingin. Sedangkan di negara khatulistiwa seperti Indonesia, influenza dapat terjadi sepanjang tahun. Selain episode tahunan, influenza juga dapat menyebar dalam bentuk pandemi. Pandemi adalah penyebaran suatu penyakit baru di seluruh dunia. Pandemi influenza terjadi apabila muncul virus influenza yang baru dan sebagian besar pasien belum memiliki imunitas. Banyak gejala dan tanda terkena virus influenza ini seperti demam, temperatur demam sekitar 38-39 derajat Celcius. Gejala-gejala lainnya seperti batuk, hidung tersumbat, muntah, bersin-bersin, hidung berair, serta nyeri sendi, lesu, nyeri kepala, mata berair, dan ruam-ruam di area matanya. Gejala influenza bisa cukup berat sehingga memaksa pasien bed rest untuk beberapa hari, disertai nyeri di beberapa bagian tubuh seperti punggung dan tungkal. Meskipun sebagian besar episode penginfluenza akan sembuh sendiri, pada sebagian kecil pasien, terutama lansia atau memiliki komorbiditas, dapat terjadi komplikasi. Beberapa komplikasi influenza yang mungkin fatal antara lain pneumonia bakterial sekunder, pneumonia viral primer, dan acute respiratory distress syndrome. Kecurigaan bisa semakin bertambah apabila saat gejala muncul sedang dalam musim flu, seperti di musim hujan ataupun musim dingin. Beberapa obat yang dapat digunakan adalah penurun panas pada saat terjadi demam, penghilang sakit untuk meredakan nyeri, serta obat batuk jika terjadi batuk. Karena influenza disebabkan oleh virus, maka antibiotik tidak memiliki pengaruh terhadap infeksi kecuali diberikan untuk infeksi sekunder seperti pneumonia bakterialis. Pengobatan antivirus juga dapat efektif, namun sebagian influenza dapat menunjukkan resistensi terhadap obat-obatan antivirus standar. Lalu di sini juga saya akan menjelaskan penyebab dan cara pencegahan virus influenza ini. Jadi, virus influenza mudah ditularkan melalui ludah yang dibatukan atau dibersinkan oleh penderitanya. Selain itu, tangan ataupun benda-benda lain yang terkontaminasi
Virus juga dapat menjadi media berpindahnya virus. Influenza juga bisa menyebar melalui kontak dengan hewan yang terinfeksi atau jika kamu memakan daging hewan yang terinfeksi tersebut. Selanjutnya, faktor risiko penyebab penyakit influenza adalah kondisi tempat tinggal, di mana keadaan tempat tinggal yang tidak bersih ataupun merupakan fasilitas bersama dengan banyak penghuni, seperti panti jompo atau asrama tentara. Itu sangat rentan terjadinya influenza. Penyebab penyakit influenza ini bisa kita hindari dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Walaupun kondisi flu ini sangat umum terjadi di masyarakat, tapi dengan kita menjaga kebersihan, kita bisa mencegahnya influenza ini menyerang. Kita juga bisa berkonsultasi dengan dokter untuk menghindari faktor resiko lainnya. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya harap hadirin sekalian dapat memetik sesuatu yang bermanfaat dari pidato saya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada hadirin sekalian yang ada dalam ruangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.